Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah teman SD kita masih diberikan kesempatan sehingga kita masih bisa berjumpa lagi di YouTube channel Suara Daun 207 bersama saya Otang dan kameramen yaitu Pak Junet. Alhamdulillah teman SD, kita harus selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah Allah begitu banyak memberikan kita nikmat, terutama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Dan alhamdulillah juga kita masih diberikan umur panjang. Nah teman SD, di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu karunia Allah ya yang begitu banyak tumbuh di sekitar kita. Nah yang kali ini saya akan menjelaskan salah satu tumbuhan karuk, yang mana dari tumbuhan karuk ini banyak sekali manfaat dan khasiatnya. Nah, nanti saya akan jelaskan beberapa manfaatnya dari daun karuk ini. Daun karuk seperti ini, yaitu daunnya seperti kayak sirih ya, tapi beda. Nah, ini namanya daun karuk, yang mana dari daun karuk ini banyak sekali manfaat dan khasiatnya untuk kesehatan tubuh kita. Sebelumnya saya selalu mengucapkan banyak terima kasih kepada semua teman SD dimanapun berada, yang mana telah selalu mendukung video-video kami dari YouTube channel Suara Daun. Dan saya juga minta doanya dan dukungannya agar Suara Daun 207 maju dan berkembang dan bisa bermanfaat untuk semua teman SD dengan cara yaitu like, subscribe, dan komen, dan share. Nah teman SD, saya akan jelaskan beberapa manfaatnya dari daun karuk tersebut. Nah teman SD, saya akan jelaskan beberapa manfaat dan khasiat dari salah satu tanaman atau tumbuhan karuk, yang mana dari daun karuk ini banyak sekali khasiatnya. Khasiat yang pertama yaitu untuk sebagai mengobati asma ya. Jadi teman SD, jika teman SD mengalami asma atau sesak napas, teman SD bisa manfaatkan daun karuk ini. Caranya yaitu kita ambil 6 lembar daun karuk segar, kemudian kita cuci hingga bersih. Nah setelah bersih, daun karuk ditumbuk sampai halus atau dilumatkan. Daun karuk yang telah dihalus tersebut kemudian direbus menggunakan air sebanyak yaitu 2 gelas ya, sebanyak 2 air gelas. Lalu kemudian kita rebus, kita tunggu selama yaitu 30 menit. Nah kita tunggu selama 30 menit, kemudian kita saring, kita tuangkan ke dalam gelas, lalu kita dinginkan. Nah setelah dingin, teman SD baru bisa mengkonsumsinya minimal yaitu sehari 2 kali, pagi dan sore, yaitu untuk mengobati asma. Dan manfaat yang selanjutnya yaitu untuk malaria ya teman SD. Jika terserang malaria, teman SD juga bisa manfaatkan dari daun karuk ini. Caranya yaitu kita ambil akarnya ya teman SD, kita ambil akarnya secukupnya, lalu kemudian kita cuci sampai bersih, dan kemudian kita rebus dengan air bersih sehingga kita tunggu sampai air tersebut mendidih, kemudian disaring untuk memisahkan air dan ampas, lalu diminum 2-3 kali dalam sehari, itu untuk mengobati malaria. Dan manfaat yang selanjutnya yaitu untuk mengobati sakit perut. Jika teman SD mengalami sakit perut yang dialami akibat makanan ataupun minuman, teman SD juga bisa manfaatkan daun karuk ini untuk mengobati sakit perut. Dengan cara yaitu kita ambil buah karuk sebanyak yaitu 3 atau sampai 4 biji. Jadi ini berhubung ini saya menemukannya ini daunnya ini kecil, biasanya itu kalau yang udah gede ya udah banyak itu ada buahnya. Nah teman SD bisa manfaatkan buahnya itu atau bijinya. Nah teman SD bisa ambil buah karuk sebanyak 3-4 biji, kemudian rebus
menggunakan air bersih secukupnya. Rebus buah karuk tersebut hingga mendidih. Jika rasa udah cukup hangat dan dingin, setelah dingin, nah teman SD langsung disaring kemudian diminum, minimal yaitu sehari 2 kali. Itu untuk mengobati sakit perut. Jadi teman SD yaitu mengambil buahnya atau bijinya, lalu kemudian teman SD cuci sampai bersih. Setelah bersih, kemudian teman SD langsung bisa merebusnya. Nah, dan manfaat yang selanjutnya yaitu untuk mengobati batuk. Jika teman SD mengalami batuk, teman SD juga bisa manfaatkan dari daun karuk tersebut. Caranya yaitu ambil akar karuk yang masih segar ya. Jadi teman SD yang diambil itu akarnya di sini seperti ini di sini. Nah, teman SD jika mengalami batuk, teman SD bisa manfaatkan dari akar karuk tersebut. Nah, dengan cara yaitu ambil akar karuk yang masih segar secukupnya, kemudian cuci hingga bersih, benar-benar bersih. Akar yang telah dicuci tersebut dengan air panas, air mendidih, biarkan selama beberapa menit. Minum air seduhan akar karuk tersebut selagi hangat dan lakukan sampai 4 kali dalam sehari tergantung tingkat keparahan penyakitnya. Jadi itu tergantung penyakit batuk yang teman SD derita ya. Jadi tidak menutup kemungkinan, jadi teman SD bisa melakukannya itu sehari bisa 4 kali ya, bisa 4 kali dalam sehari untuk mengkonsumsi hasil rebusan daun karuk tersebut. Nah, untuk manfaat yang selanjutnya yaitu untuk mengatasi susah buang air kecil ya. Jika teman SD mengalami susah buang air kecil, teman SD juga bisa manfaatkan daun karuk tersebut dengan cara yaitu kita ambil 1 genggam akar karuk yang telah dicuci, lalu kemudian rebus dengan menggunakan air sebanyak 2 gelas ya, menggunakan air bersih ya. Dengan menggunakan air bersih sebanyak 2 gelas, lalu kemudian rebus hingga mendidih. Nah, setelah mendidih, teman SD langsung mengangkatnya, kemudian saring agar terpisah antara daun dan airnya. Nah, terus kemudian dikonsumsi atau diminum yaitu minimal 2 kali dalam sehari, pagi dan sore. Itu untuk mengatasi susah buang air kecil. Dan manfaat yang selanjutnya yaitu untuk mengobati sakit gigi. Jadi jika teman SD mengalami sakit gigi yang diakibatkan yaitu dari minuman ya, sering minum yang dingin atau sebagainya seperti es atau yang lainnya yang mengakibatkan sakit gigi. Nah, teman SD bisa manfaatkan daun dari karuk ini untuk mengobati sakit gigi. Caranya ambil akar karuk yang masih segar. Jadi itu kebanyakan diambil dari akarnya ya teman SD untuk mengobati segala berbagai macam penyakitnya. Itu kita ambil akar karuk yang masih segar secukupnya, kemudian cuci hingga bersih, benar-benar bersih. Akar yang telah dicuci diseduh dengan menggunakan air panas. Jadi teman SD menggunakan air panas, kita siapkan air sebanyak 1 gelas, lalu kemudian kita seduh seperti bikin teh ya, kita seduh. Dan setelah diseduh, teman SD tunggu sampai air tersebut menjadi dingin. Nah, setelah dingin, teman SD bisa langsung mengkonsumsinya yaitu lakukan minimal 4 kali dalam sehari tergantung keparahan penyakitnya juga teman SD ya. Jika sakit giginya masih terasa, teman SD bisa melakukan dengan berulang-ulang minimal yaitu sehari 4 kali. Nah, itu untuk mengobati sakit gigi. Dan manfaat yang selanjutnya yaitu dari daun karuk untuk mengobati panu. Jika teman SD di sekitar tubuh kita mengalami penyakit panu, teman SD juga bisa manfaatkan dari tanaman atau tumbuhan karuk ini. Caranya yaitu kita ambil beberapa lembar daun karuk,
kemudian dilumatkan atau ditumbuk hingga halus. Nah, setelah halus, kemudian teman SD oleskan pada bagian kulit yang terdapat panu. Lakukan pengobatan ini setelah mandi dan ulangi beberapa kali dalam satu hari agar panu cepat hilang. Nah, teman SD, jadi teman SD menggunakan daun karuk ini untuk mengobati panu. Teman SD dilakukan yaitu setelah mandi ya. Jadi badan kita itu dibersihkan terlebih dahulu. Nah, setelah bersih teman SD lalu kemudian oleskan hasil tumbukan atau hasil lumatan daun karuk tersebut dan lakukan yaitu secara rutin ya, secara teratur untuk mengobati panu. Jadi teman SD jika mempunyai penyakit panu, teman SD bisa manfaatkan daun karuk tersebut untuk mengobati penyakit panu tersebut. Ya, caranya seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Kita ambil daun karuk beberapa lembar, lalu kemudian kita cuci sampai bersih, lalu kemudian kita tumbuk sampai halus. Nah, setelah halus, oleskan ke bagian tubuh kita yang terdapat panu tersebut. Lakukan secara rutin dan teratur. Nah, teman SD, itulah beberapa manfaat dan khasiat dari salah satu tumbuhan atau tanaman karuk ya. Ternyata dari daun karuk ini banyak sekali manfaat dan khasiatnya untuk kesehatan tubuh kita, terutama yaitu dari akarnya yang banyak sekali manfaat dan khasiat untuk kesehatan tubuh kita. Teman SD dimanapun berada, semoga apa yang tadi saya sampaikan, apa yang tadi saya uraikan bisa bermanfaat untuk semua teman SD dimanapun berada. Nah, seperti biasa ya teman SD, sebelum saya menutup video ini, terlebih dahulu kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat. Untuk itu, mari teman SD kita berdoa dengan mengucapkan suratul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dari suratul Al-Fatihah tadi kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan umur panjang, dan dimurahkan rezeki. Dan semoga kita semua diselamatkan baik di dunia dan nanti di akhirat. Terima kasih teman SD, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.